Hai Sobat Quick and Smart, gue cuman mau share di sini. Kalau misalkan kalian tertarik, nanti gue akan ngelanjutin untuk sharing asal mula gimana sih bisa belajar bahasa Inggris. Mulanya adalah waktu gue pertama kali mikir kalau misalkan bahasa Inggris itu tuh sebetulnya penting banget buat komunikasi. Dan juga waktu itu gue cita-citanya memang bukan kerja di perusahaan Indonesia. Nah, waktu interview juga ya, gue juga ngalamin beberapa hal yang kayak gue nulis dulu tuh nggak bisa gitu ya. Maksudnya nggak bisa selancar, nggak lancar juga sebetulnya. Bayangin ya, ada beberapa cerita dan lo pastinya ngakak sih ya. Gini nih, waktu itu waktu siang-siang ya, pas lagi makan siang ceritanya, gue sempet lari gitu kan ke bos, salah satu bos itu kan orang Prancis ya. Nah, orang Prancis itu ada sekretarisnya nih ya ceritanya. Terus let's say itu X lah ya ceritanya. Gue lari dengan sopedenya gitu ya, naik ke atas. Terus gue infoin dia tuh kayak gini ya, Sir, X attacking the floor and sleeping without information. Dia bingung gitu, dan bilang, so what? Kan dia juga nggak perlu informasi ke lu gitu ya. She don't need your approval. Kalau misalkan sekarang kan kayak gitu. Tapi dulu gue yang gini, sir, take a look at she's attacking the floor and not wake up anymore. What? Terus gue tarik aja tuh ya. Jadi bahasa tubuh gue adalah mengikuti bahasa Inggris gue gitu. Itu salah satu cerita. Nah, cerita lain adalah waktu telat balik ke kantor abis makan siang. Enggak, waktu itu mau ini pas mau masuk. Kan jam 8 ya masuknya. Dan gue tuh dulu gak pernah telat untuk masuk. Pokoknya cuman telat 2 menit itu dipanggil lah sama bos gue. Dan gue jelasinnya adalah, dia kan manggil, why you getting late? Terus gue jelasinnya dengan gini ya, well, sir, there's so many car and there's a light ya, and then the car is parking over there. They park on the road and then stuck. So it's like I cannot walk, right? And you see, I really stuck in the middle of the car. Wait. Dan ternyata itu adalah yang pertama tadi, itu adalah unconscious ya, which is itu faint katanya, pingsan. Yang kedua ini adalah kalau misalkan diartikan sekarang ini, itu adalah traffic jam ya. Terus yang ya ada lagi cerita, gue waktu itu mau visit vendor gitu ya. Nah, gue ceritanya adalah, yes sir, I'm gonna checking one of the vendor. Kayaknya dulu gue nggak ngomong kayak gini. I'll checking, I will visit vendor, and gue nggak bilang one of our vendor, nggak gitu ya. Terus where is it? In the warehouse of salt. Hah? Warehouse of salt? Yes sir. You know like kan smoking, yes. And then a brand you know. Itu tuh gue tuh cuman ngecek gudang garam gitu loh. So kebayangkan kalau misalkan kalian kerja di perusahaan asing, terus kalian nggak bisa berbahasa asing tuh kayak gimana rasanya. Tapi thanks God banyak banget keajaiban gitu ya. Dan langsung ada in-house training gitu kan. Dan gue tuh pede aja gitu, dengan pedenya tuh yang cah-cicus walaupun gue tahu itu salah. Cuman satu sih tips gue adalah, lu tetap pede. Apapun yang lu ucapkan, kalau misalkan lu pede,
orang lain yang lu ajak ngomong juga, walaupun itu orang bule, mereka akan appreciate dan mereka akan ngerti apa yang lu omongin ke mereka. Gitu sih. Next, aku akan ceritain yang lain lagi ya. Coba komen kalau misalkan kalian suka, nanti gue akan share lagi. Thank you, have a good day.